Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk anak-anak kelas 5 SD Muhammadiyah 21 Mbaluarti. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, dan tidak lupa untuk selama di rumah untuk selalu menjaga kondisi kesehatan kalian masing-masing dengan menerapkan pola hidup bersih sehat. Nah, selanjutnya pada kali ini kita akan belajar tentang kemuhammadiyahan. Nah, materi pembelajaran online atau video pembelajaran tentang kemuhammadiyahan di kelas 5 bab 1. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, jadi anak-anak, pada bab 1 mata pelajaran kemuhammadiyahan kelas 5 ini kita akan membahas atau mempelajari tentang gerakan kepanduan Hizbul Wathan Muhammadiyah. Jadi kepanduan Hizbul Wathan itu apa toh? Nah, di kelas 5 ini kita akan bahas bersama-sama, kita pelajari bersama-sama. Dulu di kelas 4 kalian sudah belajar tentang sejarah Muhammadiyah, sejarah berdirinya Muhammadiyah, kemudian amal usaha Muhammadiyah itu apa saja, kemudian ciri gerakan Muhammadiyah itu apa saja. Nah, sekarang di kelas 5 pada bab 1 kali ini kita akan belajar atau membahas tentang gerakan kepanduan Hizbul Wathan Muhammadiyah. Nah, yuk kita belajar bersama-sama. Nah, anak-anak, ayo kita mengenal lebih dalam tentang Hizbul Wathan. Apa sih Hizbul Wathan itu? Nah, ya kita bahas bersama-sama. Hizbul Wathan atau disingkat dengan HW, nah, jadi lebih ringkasnya disebut dengan HW, adalah gerakan kepanduan dalam Muhammadiyah. Jadi di dalam organisasi Muhammadiyah itu juga memiliki gerakan kepanduan, namanya Hizbul Wathan atau HW, yang berasaskan Islam atau berasaskan ajaran Islam. Nah, nama Hizbul Wathan itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya pembela tanah air. Nah, anak-anak, Hizbul Wathan didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, siapa sih Kiai Haji Ahmad Dahlan ini? Nah, dulu waktu kelas 3 dan kelas 4 pernah dibahas atau dipelajari bersama-sama. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri Muhammadiyah. Nah, jadi pada tahun 1363 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1918 Masehi, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan gerakan kepanduan Hizbul Wathan, tepatnya di kota Yogyakarta atau di Jogja. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa HW atau Hizbul Wathan ini pernah vakum atau pernah berhenti, tidak ada kegiatan? Ya, jadi setelah didirikan tahun 1918 Masehi di Yogyakarta, setelah berdiri kemudian melakukan banyak kegiatan. Nah, HW atau Hizbul Wathan ini sempat vakum. Nah, kemudian dibangkitkan kembali pada tanggal 10 Sya'ban 1420 atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1999 Masehi. Nah, jadi Hizbul Wathan itu kalau diibaratkan seperti pramuka. Nah, Hizbul Wathan itu sama seperti pramuka, cuma bedanya Hizbul Wathan itu berasaskan ajaran Islam dan hanya ada di sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Jadi Hizbul Wathan itu hanya ada di sekolah-sekolah atau
perguruan tinggi Muhammadiyah. Kalau di sekolah-sekolah negeri tidak ada namanya Hizbul Waton, yang ada adalah pramuka. Nah, jadi bedanya itu, Hizbul Waton itu sama-sama Hizbul Waton dengan pramuka sama-sama gerakan kepanduan. Bedanya Hizbul Waton itu berasaskan ajaran Islam, sedangkan pramuka tidak. Nah, sekarang kita lanjut ke ciri dan tujuan Hizbul Waton. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke ciri-ciri, maksud dan tujuan didirikannya Hizbul Waton. Itu ada beberapa, kalian simak Pak Guru jelaskan. Nah, yang pertama, Hizbul Waton atau HW itu bersifat nasional, terbuka dan sukarela. Jadi Hizbul Waton itu sudah bersifat nasional. Yang kedua, Hizbul Waton ditujukan untuk anak-anak, remaja, dan pemuda. Jadi gerakan kepanduan Hizbul Waton itu ditujukan untuk anak-anak SD, kemudian remaja SMP dan SMA, dan kemudian untuk para pemuda. Nah, selanjutnya HW tidak terkait dengan partai politik manapun. Jadi perlu diingat bahwa Hizbul Waton tidak terkait dengan partai politik manapun. Nah, kegiatan HW atau Hizbul Waton ini sama seperti gerakan kepanduan pramuka, kegiatannya dilakukan di alam terbuka. Jadi bisa di lapangan, bisa di pantai, bisa di gunung. Nah, jadi di alam terbuka. Kemudian dengan metode yang menarik, menyenangkan, dan menantang. Nah, jadi disesuaikan dengan tingkatannya. Karena nanti ada tingkatannya Hizbul Waton tingkat SD, SMP, SMA, kemudian ada mahasiswa. Jadi tingkatannya berbeda-beda. Nah, kemudian kita masuk ke maksud dan tujuan HW. Jadi maksudnya dan tujuannya HW itu didirikan itu apa? Nah, tujuannya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mendirikan HW adalah menyiapkan dan membina anak-anak, remaja, dan pemuda yang memiliki akidah, fisik, dan mental, serta berilmu dan berteknologi, ya, dan berakhlakul karimah, sehingga terwujud pribadi muslim yang sebenar-benarnya dan siap menjadi kader persyarikatan umat dan bangsa. Jadi tujuannya HW ini didirikan adalah supaya anak-anak dari SD, SMP, kemudian remaja, SMA, dan para pemuda ini memiliki akidah, fisik dan mental, serta berilmu, berteknologi, serta berakhlakul karimah. Nah, jadi yang siap menjadi kader Muhammadiyah atau kader persyarikatan Muhammadiyah, kemudian siap menjadi kader umat, yang jelas umat Islam, dan kemudian siap menjadi kader bangsa Indonesia. Nah, itu tadi ciri-ciri kegiatan dan maksud serta tujuan didirikannya HW. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu lambang, simbol, dan bendera Hizbul Waton. Sekarang kita masuk ke lambang, simbol, dan bendera Hizbul Waton. Jadi anak-anak perlu dipahami bahwa setiap organisasi itu memiliki lambang sebagai identitas diri. Jadi setiap organisasi itu punya lambang sendiri. Seperti sekolah kita SD Muhammadiyah 21 Baluarti itu punya lambang atau logo. Nah, jadi semua organisasi, setiap sekolah dari SD, SMP, SMA, dan semua organisasi yang lain itu pasti mempunyai lambang. Nah, bentuk lambang itu didesain sedemikian rupa untuk menggambarkan makna-makna tertentu sesuai dengan ciri khas organisasi masing-masing. Jadi
lambang atau simbolnya itu disesuaikan dengan ciri khas organisasi masing-masing. Jadi seperti Muhammadiyah itu pasti ciri khasnya, lambangnya atau logonya adalah ada sinar mataharinya, seperti itu. Nah, begitu juga dengan HW atau Hizbul Waton. Gerakan kepanduan ini juga memiliki lambang, simbol, serta bendera khusus yang menjadi identitas dan ciri khas gerakan Hizbul Waton. Nah, sekarang kita lihat lambang HW, lambang Hizbul Waton itu seperti apa. Yuk. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke lambang Hizbul Waton. Lambang HW itu seperti apa? Nah, bisa kalian lihat itu lambang Hizbul Waton itu seperti itu. Nah, lambang HW berbentuk matahari bersinar utama 12 dengan monogram HW di tengahnya. Jadi lambang HW itu berbentuk sinar matahari bersinar utama 12. Nah, seperti lambang Muhammadiyah memiliki ciri khas yaitu sinar matahari. Jadi semua organisasi yang menginduk di Muhammadiyah itu ciri khasnya adalah ada lambang berbentuk sinar matahari. HW juga sama. HW itu lambangnya berbentuk matahari bersinar 12. Jadi itu lambangkan matahari dengan monogram di tengahnya. Di tengahnya itu ada tulisan HW, artinya Hizbul Waton. Nah, lanjut kedua, sinar matahari sebanyak 12. Nah, itu ada yang sinar mataharinya itu ada berjumlah 12. Bermakna atau artinya bahwa setiap pandu HW, setiap anggota Hizbul Waton, pandu Hizbul Waton diharapkan mampu memancarkan sinar pribadi muslim sehari penuh kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, yang ketiga, pancaran sinar 12 bermakna langkah Muhammadiyah yang dirumuskan sejak tahun 1983 yang berjumlah 12 poin. Nah, itu tadi adalah lambang Hizbul Waton. Nah, jadi lambang Hizbul Waton itu seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke simbol. Simbolnya apa? Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke simbol Hizbul Waton atau simbol HW. Nah, simbol HW ini digambarkan dengan sekuntum bunga melati. Jadi, simbol HW ini digambarkan dengan sekuntum bunga melati dengan pita di bawahnya. Jadi, ada gambar sekuntum bunga melati dengan pita di bawahnya. Di bawahnya ada pita berbentuk mulut tersenyum. Nah, bertuliskan moto atau semboyan, ya, semboyan yang berbunyi fastabiqul khairat. Nah, Pak Guru ulangi, semboyannya atau motonya adalah fastabiqul khairat, yang artinya fastabiqul khairat, hurufnya huruf Arab yang artinya berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Jadi berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Nah, artinya itu fastabiqul khairat. Nah, semboyan HW tersebut, fastabiqul khairat itu diambil atau dikutip dari Al-Qur'an. Nah, surat apa? Surat Al-Baqarah ayat 148. Nah, itu tadi simbol HW dan maknanya. Nah, Nana, sekarang kita masuk ke bendera Hizbul Waton atau bendera HW. Nah, jadi bendera HW perlu dipahami berbeda dengan pramuka, ya. Bendera HW. Nah, bendera HW atau bendera pandu Hizbul Waton berbentuk persegi panjang. Nah, persegi panjang dengan perbandingan lebar dan panjang adalah 2:3. Pak Guru ulangi, bendera
Hizbul Waton berbentuk persegi panjang dengan perbandingan lebar dan panjang adalah 2:3. Nah, standar ukuran bendera HW itu ada ukurannya. Tidak asal buat bendera, tapi ada ukuran standarnya. Ukurannya adalah 99 cm kali 148,5 cm. Di dalamnya berisi 6 garis kuning. Nah, coba kalian lihat itu ada garis kuning. Nah, ada garis kuning, jumlahnya 6 garis, mendatar berselang-seling. Nah, di sudut kiri atas, nah kita lihat di sudut kiri atas terdapat lambang HW. Nah, berwarna putih di atas dasar hijau, di atas dasar persegi panjang yang berwarna hijau. Jadi seperti itu, atau seperti yang sudah kalian lihat Pak Guru siapkan itu gambarnya. Seperti itulah bendera Hizbul Waton. Jadi kalau nanti kalian kemah, nanti bendera di setiap tenda pasti ada itu bendera Hizbul Waton. Di depan tenda itu pasti dipasang bendera Hizbul Waton. Nah, itu untuk bendera Hizbul Waton. Tadi Pak Guru sudah menjelaskan tentang lambang, kemudian simbol, terus bendera Hizbul Waton atau HW. Nah, sekarang kita masuk ke tugas kalian di rumah. Nah, anak-anak, untuk tugasnya kalian bisa mengerjakan kuis secara online. Linknya Pak Guru bagikan di grup kelas ya. Dikerjakan semaksimal mungkin. Kalau tidak bisa buka juz amma dan dibaca ulang-ulang video yang Pak Guru bagikan ya. Terima kasih. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.